ngapunten Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Hadratal ulama, para alim, para ulama, wabil khusus ibu kami, beliau Dr. Ibu Nyai Al-Barakah Al-Habib. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahibul manzil, tuan rumah, sahibul hajat. Dalam hal ini beliau Bapak Ahmad Rudi. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan beserta Ibu Nuriani. Senantiasa diberikan kelancaran, hajatipun dikabul kalian Gusti Allah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Tak lupa hadir bersama kami beliau Ustaz Ahmad Maulidi Khalil. Beliau adalah orang tua kami di sini yang senantiasa memberikan nasihat kepada kami. Juga semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, wabil khusus para jamaah haji. Tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Wallahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Pada kesempatan yang mulia ini tak ada kata yang pantas kita aturkan melainkan kalimat alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan beserta kesempatan sehingga kita bisa menghadiri majlis yang tidak diragukan lagi penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ini merupakan tanda kita adalah orang baik dan kebaikan ini tidak hanya kita dapatkan di dunia, namun terus menyertai kita ke jannahnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Salawat beserta salam semoga tercurah keharibaan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah sukses dalam ekspansi besarnya mengangkat kita dari gelapnya kebodohan, diangkat menuju terangnya pengetahuan, yaitu adanya Islam wal iman yang kita rasakan pada saat ini. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad, semoga kita kelak diakui sebagai umatnya dan berhak mendapat syafaatnya di yaumil la yanfa'u malun wala banuna illa man
atallaha biqalbin salim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, orang itu Bapak Ibu kalau sudah mendahulukan perintahnya Allah atau urusannya dengan Allah itu didahulukan, maka insya Allah Allah jadikan orang mulia bukan hanya di dunia namun sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal. Zaman dahulu ada nabi yang namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai beliau ini diberikan gelar Khalilullah, kekasih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasianya apa? Karena ternyata Nabi besar Ibrahim, Nabi Ibrahim ini selalu mengedepankan perintah Allah daripada kepentingan diri. Suatu saat Nabi besar Ibrahim, Nabi Ibrahim ini punya istri. Nama istrinya adalah Sarah. Okay. Beliau pertama dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menikah tidak memiliki keturunan. Lama sekali, tapi beliau sabar. Jadi ada beberapa nabi itu ada macamnya. Di antaranya ada yang setiap tahun itu melahirkan anak-anaknya kembar. Di antaranya siapa? Nabi Yuna Adam alaihissalam. Jadi Nabi Yuna Adam ini anaknya banyak. Bahkan dalam riwayat anaknya Nabi Yuna Adam ini punya anak yang perempuan 24, yang laki-laki 23. Kalau dijumlah berarti putra putrinya Nabi Yuna Adam ini 47. Bayangkan kalau sekarang ada enggak yang punya putra putri sampai 47? 7 saja sekarang jarang nih. Jarang. Makanya kemudian ketika acara pengantin biasanya doanya itu Allahumma alif kama alafta sayyiduna Adam wa sayyidatuna Hawa wa alif kama alafta sayyidina Ibrahim wa Sarah wa alif kama alafta sayyidina Muhammad sayyidina Yusuf wa Zulaikha wa alif kama alafta sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kenapa kok Sayyidina Sayyidina Adam diminta agar seperti Sayyidina Adam? Yang pertama, kata para ulama, Nabi Yuna Adam beserta ibu Hawa ini dari surga bersama diturunkan ke bumi juga bersama dan masuk lagi ke surga itu bersama. Jadi dengan berdoa seperti itu kita mengharap agar pasangan pengantin berdua bisa langgeng sampai jannahnya berdua. Amin ya rabbal. Kemudian di samping itu bisa mempunyai banyak keturunan, karena maksudul aqdam daripada pernikahan adalah keturunan. Yang kedua, Allahumma alif kama alafta sayyidina Ibrahim wa Sarah. Maksudnya apa? Kalau kok kemudian diberikan cobaan, tidak diberi keturunan, ini bisa sabar seperti Sayyiduna Ibrahim dengan Sayyidatuna Sarah. Makanya sampai tua beliau ini tidak diberikan keturunan. Akhirnya kemudian Sarah pada saat itu, karena beliau ini Nabi besar Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi,
mempunyai istri yang soleh namanya Saro. Karena dikhawatirkan tidak mempunyai keturunan, maka kemudian Saro ini nanti Nabi Ibrahim. Jadi kata apa ini Siti Saro, kalau bahasanya sini itu Mas atau Bang, mungkin kalau sampian mau, sampian bisa kawin lagi. Nah, makanya kemudian banyak ulama yang mengatakan ini kalau seumpamanya ada orang yang ridho suaminya kawin lagi, maka nanti bersama rombongannya Siti Saro berpayungan emas, nanti ada wanita di surga berpayungan emas yang dipimpin oleh Siti Saro. Sampai kalau mau, tapi ini namun menyampaikan, jangankan bapak-bapak yang di sini, wong saya juga enggak ngantuk. Nah, kemudian akhirnya karena disuruh oleh istrinya Siti Saro, maka Nabi Ibrahim kemudian memperistri budaknya yaitu Siti Hajar. Nah, setelah kemudian beristrikan Siti Hajar, Allah jawab permintaannya, kemudian diberi anak yang namanya Ismail. Ismail itu dari kata Ibrani menurut keterangan. Ismail itu diambil dari bahasa Ibrani Isma, artinya didengar, Il artinya oleh sang pendengar. Jadi Ismail artinya itu adalah dikabulkan oleh sang maha pendengar, yaitu awalnya Nabi Ibrahim ini ingin anak, setelah menikah dengan Siti Hajar dikaruniai anak. Dan tidak lama setelah mempunyai anak dari Siti Hajar, ternyata istrinya Nabi Ibrahim yang pertama yaitu Siti Saro ini juga melahirkan anak ngandung, kemudian melahirkan anak. Makanya ini tipsnya, biasanya tidak memang harus dipanci, tapi dipancinya tidak harus seperti ini. Bahkan kalau orang dulu itu kalau lama tidak punya anak, biasanya ngambil anaknya saudaranya. Biasanya bukan dia. Biasanya. Jadi, bro, papa ini kok bahasanya itu terus tentang ibu dan ikut, bukan gitu. Jadi memang seperti itu caranya. Bahkan kalau dulu itu selain dengan cara seperti itu, biasanya ngambil anak dari saudaranya. Bahasanya apa? Untuk mancing. Nah, Ishak, apa yang istilahnya Siti Saro, ini kemudian mempunyai anak yang namanya Ishak. Ishak ini juga diambil dari bahasa Ibrani yang artinya tertawa. Kenapa tertawa? Karena sekian lama menanti untuk mempunyai keturunan, kemudian diijabah oleh Allah, diberikan anak, kemudian diberi nama Ishak. Ishak bersama Nabi Ismail, karena ayahnya adalah seorang nabi, Khalilullah. Ishak dan Ismail ini nantinya juga akan menjadi nabi. Nah, dari sini inilah kemudian dan apa ini istilahnya perjalanan hidup seorang Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa selanjutnya yang terjadi? Nabi Ibrahim yang sudah lama sekali mengidamkan yang namanya anak, hingga kemudian harus kawin lagi dengan Siti Hajar. Setelah punya anak, oleh Allah malah disuruh taruh di tempat itu tidak ada air, tidak ada pepohonan, tidak ada sesuatu apapun, pokoknya di lembah. Bahasanya kalau dalam Al-Quran wadin di wadin. Kemudian bekalnya apa? Doa. Selain bekal makanan, kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi syar'in inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim sambil meninggalkan anak dan istrinya di padang atau di lembah, ya Allah, saya tempatkan anak beserta istri saya di tempat di jurang, wadin bahasanya, yang mungkin pada suatu saat tempat ini akan menjadi tempat yang engkau muliakan. Kemudian rentetan daripada itu,
Siti Hajar beserta Sayyidina Ismail ditinggal di lembah. Kemudian setelah beberapa hari persediaan makan sudah habis, minuman dan sebagainya sudah habis, Nabi Ismail kecil ini menangis. Menangis kenapa? Karena Siti Hajar pada saat itu amit. Air susunya sudah tidak keluar lagi. Kenapa kok tidak keluar? Karena waktu 3 hari itu Siti Hajar tidak makan atau tidak mengkonsumsi apa-apa. Nangis Nabi Ismail. Akhirnya Siti Hajar ingin mencari sesuatu. Ternyata ketika itu Siti Hajar melihat burung yang kemudian kalau di mana tempat ada burung berarti biasanya di situ ada air. Akhirnya di Gunung Sofa itu terlihat ada burung. Kemudian Siti Hajar mendatangi Gunung Sofa, naik ke atas dicari yang namanya air, tidak ada juga. Kemudian memandang ke sebelahnya di Gunung Marwah, ada burung juga di situ. Akhirnya Siti Hajar lari. Apa ini istilahnya lari kecil itu bahasanya apa kalau di sini? Lari kecil. Nah, ginclik. Ginclik lari kecil kemudian ke Gunung Sofa. Nah, di Sofa juga tidak ada air, Bapak. Akhirnya melihat ke arah Gunung Marwah, ini ada burung juga di situ. Akhirnya Siti Hajar kembali lagi dengan firasat mungkin tadi ada di situ tapi tidak saya temukan. Nah, wirawirinya Siti Hajar ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw itamara fala junaha ayyat tawwafa bihima. Ini muaranya apa? Karena dari Sayyidina Ibrahim mengedepankan apa yang diperintahkan Allah daripada keegoisan yang belaka. Bayangkan sampeyan, ku ingin punya anak, sudah lama mengidam anak, untuk mendapatkan anak harus kawin lagi. Setelah mendapatkan anak, anaknya disuruh ditinggal di suatu tempat yang tidak ada apa-apanya. Itu kalau kita. Tapi Nabi Ibrahim ini tahu mana yang harus didahulukan daripada kemauan. Nah, setelah itu 7 kali apa yang banyaknya Siti Hajar wirawiri dari Gunung Sofa ke Marwah, kemudian Ismail ini menjerit. Setelah menjerit, Nabi Ismail ini muka itu digerak-gerakkan ke pasir. Akhirnya kemudian dari sana itu mengeluarkan air. Melihat kejadian itu Siti Hajar langsung lari, kemudian ngambil batu sambil berkata, ya ma'uzammi zammi, ya ma'uzammi, artinya wahai air kumpul-kumpul di sini. Akhirnya sampai sekarang kemudian air itu masih berada di tempat itu, kemudian diberi nama air Zam. Nabi Ismail seorang nabi, ibunya seorang yang solihah, ayahnya seorang nabi bahkan khalilullah. Gesek-gesek kakinya ke pasir, kemudian keluar air, kemudian diberi nama Zam. Kalau Ismail dibawa bujang, Bu, kalau kacang-kacangan ke air kok apa yang keluar air, nggak pakai pempes itu kencing, Bu. Itu kan kencing. Makanya kemudian air itu sampai sekarang. Bahkan manfaatnya air Zam-Zam itu menurut ulama 5 syuriban. Cuma karena bergesekan dengan waktu, kita ini sekarang sudah tidak pakai yakin. Sudah tidak pakai yakin. Air Zam-Zam itu bisa menyembuhkan segala penyakit sebenarnya. Cuma karena keyakinan kita sudah berkurang, maka kemudian seperti itu. Airnya habis, penyakitnya masih. Makanya kita harus Kemudian karena di situ kemudian ada air Zam-Zam tadi. Setelah ada air Zam-Zam, kemudian orang-orang yang lewat biasanya malah dijadikan tongkrongan di situ, Bapak. Dijadikan
tongkrongan, tempat untuk berteduh, kemudian tempat kalau dari perjalanan dibuat tempat istirahat. Akhirnya kemudian pada suatu istilahnya lama-lama kemudian tidak hanya menjadi tempat istilahnya gersang. Ada yang menginap di sana. Kemudian makanan Nabi Ismail dengan Siti Hajar mendapatkan dari orang yang numpang tidur. Kemudian setelah itu bukan hanya numpang tidur, bahkan ada yang membuat rumah di sana, hingga kemudian Siti Hajar dengan Nabi Ismail punya banyak tetangga. Akhirnya ramailah di situ. Dan kemudian di usia Nabi Ismail ke 7 tahun, bayangkan 7 tahun, Nabi Ibrahim kembali lagi ke tempat itu. Kembali lagi ke Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kemana? Nabi Ibrahim berdakwah istilahnya menyampaikan ajaran agama Islam. Lah, satu malam tidur dengan istrinya, baru berkumpul dengan anaknya, kemudian Nabi Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya? Dalam mimpi itu kemudian Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Bayangkan, ingin punya anak dari depan, untuk mempunyai anak kemudian harus kawin lagi baru punya anak. Anaknya baru dilahirkan oleh Allah, suruh asingkan, ditaruh di suatu tempat yang tidak ada apa-apanya. Setelah kembali 7 tahun, bayangkan ditinggalkan. Kemudian tidur malam pertama, kemudian dapat mimpi anaknya disuruh sembelih. Pada saat itu Nabi Ibrahim bingung. Pada malam di tanggal 8 Zulhijjah. Makanya kemudian di malam di tanggal 8 Zulhijjah kita disunahkan untuk puasa. Puasa apa? Puasa Tarwiyah. Apa arti tarwiyah itu? Tarwiyah itu bingung. Kenapa bingung? Karena Nabi Ibrahim pada saat itu gimana karpe Gusti Allah sebenarnya. Ini perintah dari Allah kepada setan. Makanya kemudian di malam ke-8 itu adalah malam kebingungan bagi Nabi Ibrahim. Kemudian berlanjut ke malam selanjutnya, malam 9 yang kita kenal dengan malam Arafah. Arafah itu artinya apa? Ngerti, paham. Karena di malam Arafah itu, malam ke-9 bulan Dzulhijjah, mimpi yang di malam ke-8 itu datang lagi kepada Nabi Ibrahim, hingga kemudian Nabi Ibrahim mempunyai keyakinan berarti ini bukan dari setan, ini adalah benar-benar perintah dari Allah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim setelah tahu itu adalah perintah Allah, ya harus dilaksanakan. Akhirnya di hari ke-10-nya Nabi Ibrahim berkata kepada Siti Hajar, "Wahai istriku, mandikan anakku ini, akan kubawa jalan-jalan ke suatu tempat. Awas berikan baju dia yang baru dan berilah istilahnya haruman di wajahnya." Akhirnya setelah itu kemudian Nabi Ismail itu kemudian diberi baju yang baru, semua rambutnya dikasih minyak, diajak oleh ayahnya Nabi Ibrahim ke suatu tempat. Untuk apa? Untuk disembelih karena ingin melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sampai kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Ya abadi, ya bunayya, inni ara fil manam." Wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku Allah memerintahku untuk menyembelihmu. Tapi apa yang kemudian dijawabkan oleh Nabi Ismail? Nabi Ismail ini umur 7 tahun. Bayangkan kalau anak 7 tahun itu pokoknya gemes-gemesnya. Dipakai istilahnya pakaiannya. Tapi karena satu, Nabi Ismail itu adalah seorang nabi, lahir dari rahim wanita yang sholihah. Kemudian ibu ayahnya adalah seorang nabi.
ketika tahu itu perintah Allah, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sholihin. Wahai ayahku, jika memang itu adalah perintah dari Tuhanku, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang soleh, katanya Nabi Ismail. Kemudian setan pada saat itu luar biasa bingung, Bapak Ibu. Kenapa bingung? Karena kalau sampai Nabi Ibrahim menjalankan misinya ini, perintahnya Allah, maka setan ini gabut. Setan ini semuanya bingung. Makanya setan ini kemudian berusaha bagaimana agar penyembelihan Sayyidina Ismail ketika itu gagal. Datang ke Nabi Ibrahim, kami ini kok mensih, sampian sudah menanti anaknya sampian ini bertahun-tahun. Sampian untuk mendapatkan Ismail ini bahkan harus kawin lagi. Setelah kawin lagi ini sampian mengasingkan Nabi Ismail di tempat yang tidak ada apa-apanya. Kemudian sekarang baru 3 hari sampian bersama mereka, sampian kok mau disuruh oleh Allah kemudian untuk membunuh atau menyembelih anakmu. Akhirnya kemudian kata Nabi Ibrahim, kalau ini adalah perintah dari Allah, maka jangankan anak saya pun rela mati. Kemudian ketika itu Nabi Ibrahim mengambil batu, setan yang ada di depannya kemudian dibadang, maka peristiwa ini terjadi yang namanya jumroh bulan. Akhirnya setan sudah merasa gagal meyakinkan Nabi Ibrahim, datang ke Sayyidina Ismail, ini sampean piye nak? Sampean ini masih kecil, jangan turuti ayahmu, itu nafsu ambisius ayahmu. Sampean ini waktunya bermain, tidak seharusnya sampean ini menjadi korban kebiadaban ayahmu. Apa kata Nabi Ismail? Ismail tidak menjawab, kemudian mengambil batu, langsung dilempar yang namanya setan. Kemudian lemparan yang kedua ini dalam peristiwa haji disebut jumroh bus. Sudah merasa gagal istilahnya, setan menggoda Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, datang ke Siti Hajar. Siti Hajar, apa iblis? Kalau iblis itu dulu berupa manusia, ketok. Sekarang tidak ketok, kenapa? Karena ya manusianya sudah dia kurang lebih dengan. Kalau dulu ketok, ada sebuah cerita ada seorang sahabat keluar dari rumahnya ingin melaksanakan sholat subuh. Kemudian di depan rumahnya untuk menuju ke mushola ini jatuh. Kemudian setelah beliau jatuh, tongkatnya terlempar jauh, ada anak muda langsung menghampiri dan membangunkan kakek ini. Setelah dibangunkan, ditanya, ya Allah, kamu ini sudah ganteng, baik lagi, anak sopo tos dani, biasanya kan seperti itu. Orang yang tampan ini jawabnya apa? Aku loh setan. Kaget bapak ini. Kok setan? Iya. Kok iso setan membantu saya padahal saya ingin ibadah. Iya, kalau seumpamanya sampean berusaha akan sampean berdiri sendiri, nanti tambah banyak ganjarannya sampean. Makanya saya tolongin biar ganjaran sampean sedikit itu setan. Akhirnya kemudian datang yang namanya setan ke Siti Hajar dengan godaannya. Wahai Siti Hajar, sampean tahu apa tidak? Apa setan? Kok sampean bengak-bengok ngomong? Ini Siti Hajar anakmu, sampean tahu mau diapakan oleh Ibrahim? Memang mau diapakan? Anakmu katanya mau dibawa jalan-jalan, padahal ketahuilah anakmu sekarang mau disembelih yang namanya Ibrahim. Apa kata Siti Hajar setelah mendengar aduannya setan? Wahai setan, jangankan anak saya, diri saya, kalau itu adalah perintah dari Allah, tak semangatnya dia juga disembelih. Akhirnya setan mumet. Ketika mumet, akhirnya Siti Hajar kemudian mengambil batu juga. Setan yang menggoda di depannya juga ditakut pakai batu. Akhirnya peristiwa itu dikenal dengan jumroh Aqobah. Dengan jumroh niku. Satu. Kemudian
Sudah sampai di peristiwa penyembelihan. Akhirnya kata Nabi Ismail, wahai ayahku, jika engkau tidak tega melihatku, maka saya minta, saya takut engkau tidak tega melihatku nanti, ikat tanganku. Takut ketika saya disembelih nanti kemudian saya bergerak sehingga engkau merasa iba kepadaku. Tutup mataku, takut nantinya engkau merasa kasihan kepadaku. Akhirnya setelah semuanya dilakukan oleh Nabi Ibrahim, diambil yang namanya pedang, disembelihkan ke Nabi Ismail biidznillah. Tidak mempan. Disembelih langsung ke enggak efek. Enggak efek. Kata Nabi Ibrahim, ada yang salah kok begini. Akhirnya dites batu, hancur batu. Lah, ke waktu ini so hancur kok malah ke lehernya Nabi Ismail tidak iso. Dicoba yang kedua kali. Ketika pisau tidak sampai ke lehernya Nabi Ismail, faja'at Jibril biqibasin minal jannah. Datang yang namanya malaikat Jibril kemudian menegur yang namanya Nabi Ibrahim sambil membawa apa ini kerbau, bedus dari surga. Pada saat itu kemudian malaikat yang ada di langit bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya mendengar malaikat yang bertakbir, Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Akhirnya Nabi Ismail pun berdiri dan menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah kemudian rentetannya yang sampai saat ini takbir itu berkumandang. Di setiap tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha dirayakan sebagai bentuk kemenangan Nabi Ibrahim atas tipu daya setan, berhasil mengedepankan perintah Allah daripada keegoisannya semata. Tapi kalau sekarang yang ada itu yang takbir anak-anaknya di Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bukan ilham, walillahil hamd. Bapaknya di rumahnya main berjok. Lain kan? Kata malaikat itu. Jadi buahnya luar biasa. Ini menggambarkan cerita bahwasanya orang yang mendahulukan kepentingannya atau takwanya kepada Allah, maka oleh Allah akan dijadikan orang mulia. Bahkan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail diabadikan semuanya dalam Al-Quran. Setelah peristiwa itu, akhirnya tempat yang tadi awalnya itu kemudian dijadikan Mekah. Asalnya Mekah bukan Mekah, tapi Bekkah. Kenapa kau dikatakan Bekkah? Karena wakilah ketika ada orang sampai ke Mekah itu kok melihat yang namanya Mekah, ini langsung nangis. Tadi seperti saya lihat Pak Maulidi, tak kira tidur. Pak Maulidi ngeten, ternyata ada Ustaz, saya ingat seperti berada di sebelah Ka'bah. Masya Allah, ternyata peristiwa yang dikatakan ketika orang melihat Ka'bah suasananya ingin nangis, ternyata bukan hanya di sana. Pak Maulidi ada di sini, ternyata juga nangis. Karena sudah pernah tahu. Ya, kita semoga kita minta doa kepada Bang Budi, semoga kita juga diberikan kesempatan untuk bisa haji dan sampai ziarah kepada makamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayar Bu, sudah bayar. Yo, kalau cuma doa enggak bayar sampai piye? Ternyata yang ngomongnya juga. Tapi ada, kalau sampean mau ada. Apa? Sampean yang perempuan kalau ingin
fadilahnya sampean tidak bisa haji tapi ingin fadilahnya sama dengan haji apa? Minta dulu ke suaminya. Dan biasanya kan bapak minta dulu, gitu boleh? Tahu nggak sampean? Oh iya. Landa ini nyampaikan ke ibu. Jadi fadilahnya takkan dari sampean. Jadi sampean kalau tidak bisa bayar uang 35 juta atau bahkan yang di atas itu, sampean gampang. Ini fadilahnya sama dengan haji yang belum diterima, maka sampean jangan apa ini istilahnya nanti atau nanti malam minta dulu ke suaminya. Maka pahalanya fadilahnya kata para ulama sama dengan sampean naik haji diterima. Amin ya rabbal. Tapi semuanya semoga diberi kesempatan untuk haji. Amin ya rabbal. Dan setelah itu Bu, peristiwa itu akhirnya kemudian dibuatlah yang namanya Makkah itu. Apa yang istilahnya? Apa itu? Namanya kubah gitu kok. Itu awalnya bukan seperti sekarang Bu. Dulu hanya dari batu. Lah wakilah Sayyidina Ibrahim ketika membangun Makkah. Ketika membangun Makkah, ya Ka'bah ya, Ka'bah. Ini beliau ini batu itu terbang. Kemudian di situ Nabi Ibrahim ketika membuat itu nginjak batunya yang terbang. Makanya kemudian diabadikan di sana ada beberapa mitra ini saya juga nggak tahu. Nah, ada makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim bukan kuburannya Nabi Ibrahim. Kalau di sini makom ini kan kuburan kan. Jadi kalau Mekah makom Ibrahim bukan berarti makomnya Nabi Ibrahim di situ. Tapi tempat pijakannya Nabi Ibrahim dulu ketika membuat yang namanya Ka'bah. Akhirnya ketika membuat Ka'bah itulah kemudian Nabi Ismail mendapatkan batu yang wanginya luar biasa, warnanya putih. Lah, melihat Nabi Ismail yang memegang batu yang putih kemudian mampunya luar biasa harumnya, Nabi Ibrahim ngambil kemudian diambung. Lah, ketika diambung batu itu Nabi Ibrahim tidak sadar lari muter Ka'bah sebanyak tujuh kali hingga kemudian itu diabadikan orang yang naik haji kemudian harus melakukan yang namanya tawaf. Asalnya tawaf dari mana? Ketika itu Nabi Ismail mendapatkan batuan surga putih warnanya kemudian ambuni harum. Nabi Ibrahim melihat itu juga ikut kampung. Saking senangnya Nabi Ibrahim berputar 7 kali di Ka'bah hingga kemudian diabadikan orang yang haji harus tawaf 7 kali. Bahkan kata para ulama Hajar Aswad itu batu yang ditemukan oleh Nabi Ismail tadi awalnya memang putih. Tapi karena orang berduyun-duyun dari mana, wakilah ketika orang mencium batu itu dosanya berada di sana. Tidak. Bayangkan. Jadi ketika orang ngecut atau nyium Hajar Aswad, maka dosanya itu disedot oleh Hajar Aswad. Makanya yang awalnya batu itu putih kemudian jadi hitam. Makanya kalau sampean tidak bisa menyium Hajar Aswad secara langsung, ada juga dari ulama. Apa itu? Kalau sampean ingin sama, tidak bisa naik haji yang ongkosnya naik umroh yang ongkosnya hampir 35 juta, ada alternatifnya apa? Cium bapak yang ada di rumah. Apalagi nenek-nenek yang mbah masih berada di rumah, apalagi mbahnya di rokok kira lebih asbak tenang. Asbak tenang. Jadi menyium suami hanya nyium itu bagaikan fadilahnya sama dengan nyium Hajar Aswad. Makanya dari ini kita bisa tahu bahwasanya orang yang mendahulukan kepentingannya kepada Allah, takwanya kepada Allah, maka oleh Allah akan dimuliakan seperti halnya Nabi Ibrahim. Semoga kita juga demikian. Amin ya rabbal alamin. Saya cuma cerita
Kenapa? Karena saya juga masih belum pernah ke Mekah. Ceritanya dapat dari mana? Ya dari keteranganku. Ya kalau dituntutnya sampai apa pernah seperti itu Pak, ceritanya sampai seperti itu. Memang ceritanya seperti itu. Coba tanyakan kepada Bapak Maulidi yang pernah. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhirnya kalau dulu kita kan dengarnya ini kan hanya dari lagu ya. Dari lagu, dari Padang Arafah terus ke Musdalifah, kan begitu. Bermalam di Mina melempar 3 jumroh, kan? Syarat rukun haji ini sempurna sudah. Semoga menjadi haji mabrur. Ting 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 ting. Kan buatan gitu. Kalau sekarang alhamdulillah Bapak Rudi dan insyaallah Kiai Al-Barokah juga akan menyusul ke sana. Kita doakan semoga beliau sehat, semoga hajjinya lancar dan dijadikan haji yang mabrur, dan kita yang berkumpul bersama beliau di sini semoga juga ketularan. Aning sarate dan kalau cuma bunga tapi mau daftar, yo kemungkinan 1.001 ya dan atau enggak paling enggak ada seperti kemarin yang dari Madura Bangkalan datang ke sana, tapi membutuhkan waktu 10 bulan sekian hari. Kalau sampean mau monggo jalan. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, meskipun dengan guyon semoga bersamaan dengan hidayah Allah yang kemudian menjadikan kita semangat untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sehingga kita menjadi insan yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin amin ya rabbal. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.